Beliau sudah 14 tahun menjabat sebagai moderator, Romo moderator BPK PKK KAJ dari tahun 2011. Ya, dari tahun 2011 beliau sudah menjabat sebagai Romo moderator di BPK PKK KAJ, gitu ya. Sampai baru kemarin digantikan tanggal 15 Januari ya, Romo ya. 15 Januari 2025 baru digantikan. Pak Gibran Sawit beruntung sekali mendapatkan beliau sebagai pastor rekan di Pak Gibran Sawit. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, kepada Romo Yohanes Franciscus Krisburga SD kami persilahkan. Ya, baik. Saya ingat betul waktu saya bisa pertama di sini tanggal 19 Januari lalu, sebulan yang lalu ya, baru 2 minggu ya. Saya ingat betul di akhir misa itu Romo Rudi menanggapi pengumuman tentang jubileum, ya. Waktu kan diberitakan ada ajakannya, dia mengingatkan umat yang hadir pada saat itu supaya di dalam jubileum ini tidak hanya mengajar indulgensi ya, ataupun berziarah ke kota-kota sampah itu ya, tetapi lebih-lebih ya mengerti betul arti dari jubileum ini dan menghayatinya, mendalaminya ya, bahwa jubileum ini adalah kesempatan untuk pembaruan hidup rohani kita, kesempatan untuk mendalami iman kita lebih dari biasanya. Itu ya, itu poin yang disampaikan ya, pembaruan hidup kita, atau dengan kata lain penyegaran kehidupan kita sebagai orang Katolik ya, itu harapannya. Jadi kalau kita berziarah, kita pergi ke gereja-gereja lain gitu ya, nah tujuan utamanya adalah pembaruan iman kita ya, penyegaran kehidupan rohani kita ya, gitu ya. Itu poin yang saya sampaikan. Ibu bapak, teman-teman sekalian, datang ke sini menanggapi ajakan itu ya, mau menambah, mau mengalami, mau mendalami jubileum ini sehingga lebih bermakna dan lebih berbuah lagi, dan kita bisa menjalankan apa sebenarnya yang dianjurkan kita lakukan di dalam tahun jubileum ini lebih baik ya. Apa sebenarnya jubileum ini ya? Dan jubileum itu sebenarnya mengikuti tradisi orang Yahudi, umat Allah perjanjian lama ya, umat Allah perjanjian lama ya, kebetulan adalah orang Yahudi ya. Jadi kalau sering kita dengar istilah orang Yahudi kan kadang-kadang kurang nyaman, maka yang lebih sering dipakai juga kan dipakai adalah umat Allah perjanjian lama. Dulu mereka punya tradisi setiap 50 tahun sekali merayakan yang namanya tahun Yobel. Bagaimana dihitung? Hitungnya itu ya, kita tahu bahwa pada hari ke-7 Tuhan itu beristirahat ketika menciptakan ya. Hari pertama diciptakan apa, hari kedua diciptakan apa, hari ke-6 manusia, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Istirahat arti Sabat ya. Nah, dan bagi orang Yahudi itu angka 7 bagi kita juga angka yang sempurna ya. Jadi tahun Sabat. Jadi mereka 6 tahun bekerja, tahun ke-7 itu tahun Sabat ya, hari Sabat ya. Nah ini 7 kali 7 kali 7 sempurna dan sempurna, maka 49. Tahun berikutnya tahun Yobel ya. Begitu dihitung kenapa 50 tahun ya, karena tahun ke-7 adalah tahun Sabat setiap 7 tahun. Lalu 7 kali 7 angka sempurna adalah angka sempurna, sempurna maka 2 kan begitu, 50, maka tahun 50 tahun yang istimewa ya. Begitu dihitungnya ya. Untuk apa tahun jubileum ini ya? Untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan
kita kan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kalau kita lupa akan Tuhan, ya. Cara kita bekerja, cara kita beribadah, cara kita hidup melupakan Tuhan, ya. Itu terjadi. Maka pada tahun Jubilee ini umat diingatkan lagi, ya, supaya selalu membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, ya, memberi waktu untuk Tuhan dan juga melihat hidupnya. Apakah hidupnya itu hidup yang sungguh-sungguh baik, hidup yang sungguh-sungguh membela kebenaran, memperhatikan orang kecil, memperhatikan keadilan. Nah itu, ya. Jadi pada tahun itu, ya, kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga memperhatikan kehidupannya. Apakah sungguh membela kebenaran, membela hidup yang adil, gitu, ya, yang bermoral, yang beretika, ya. Jadi tidak pernah berkata nasmu, gitu, ya, ya. Karena sudah terlalu banyak kata itu keluar, dan maka sekarang ingat lagi jangan sampai keluar kata itu, ya. Ya. Nah, dalam tahun Jubilee ini 3 hal yang selalu mereka perhatikan, ya. Pertama, dalam tahun ke-50 tahun itu, selama 1 tahun, ya, tanah ya, waktu itu kita bayangkan tidak seperti sekarang, ya. Malah pada zaman itu Yahudi, mereka hanya bertani dan berternak, ya. Belum ada industri seperti sekarang, ya. Belum ada pekerjaan di kantor seperti burusi, ya, belum ada. Yang ada adalah semua itu bertani atau berternak, ya, atau nelayan, gitu, ya. Nah, pada tahun ke-50 mereka tidak boleh bekerja bertani, tidak boleh berternak, ya. Tanah itu diistirahatkan, ya. Tanah diistirahatkan, ya. Itu pertama. Tanah tidak boleh digarap, tidak boleh berkebun, tidak boleh menanam, tidak boleh menuai segala macamnya. Itu pada tahun ke-50 itu, ya. Jadi pertama, tanah itu harus dibebaskan, ya, diistirahatkan, ya. Itu penting sebenarnya, ya. Ada yang dari daerah pertanian, dari Wonosobo, dari Gunung Kidul, kurang kali, ya. Saya dari daerah Karo, itu daerah pertanian, ya. Tanah itu harus diberi istirahat sesudah beberapa kali dipakai. Tidak boleh terus-menerus selama 3 tahun itu dipakai terus-menerus, ya. Itu merusak. Tapi perlu suatu saat diberi istirahat. Dulu itu ada, sekarang tidak ada lagi. Karena manusia tidak sadar itu, ya. Makanya sekarang ada gerakan lingkungan hidup, mencintai tanah, mencintai bumi sebagai rumah kita bersama, ya. Nah itu sebenarnya dulu bagus itu nenek moyang kita, ya. Bapak ibu kita, mama kita itu dulu mereka bertani, mereka memberi istirahat tanah itu. Waktu-waktu tertentu, ya. Saya masih ingat itu, ya. Bapak ibu saya kan sudah bertani di daerah kawasan dulu, ya. Waktu tertentu sesudah memanen itu diberi waktu sekian bulan untuk tanah itu istirahat, ya, supaya tanah itu baik, ya. Sekarang tidak ada lagi. Kita lihat ke Cianjur misalnya, ya, padahal itu ada, dan itu dibuat jadi hukum bagi orang-orang Yahudi dulu, ya. Setelah usia 50 tahun, 1 tahun tanah harus istirahat, ya. Yang kedua, tadi kan fokusnya juga adalah hidup yang bermoral, ya, hidup yang beretika, ya. Nah, mereka banyak punya budak-budak. Nah, pada saat itu budak-budak yang sudah bekerja selama sekian tahun pada tahun 50 semua harus dibebaskan. Itu, ya. Nah, itu tanda yang kedua. Jadi tanda pertama, tanah sepanjang tahun harus diserahkan. Yang kedua, yang punya budak, yang punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, supir, ya, semuanya harus beristirahat. Ya, waktu itu belum ada mobil, ya. Tapi pokoknya buru-buru ada bekerja, itu, ya. Semua itu harus dibebaskan. Karena dulu apa? Budak-budak itu kan juga dibeli, ada jual beli, ya. Mereka harus ditebus, ya.
harus dibebaskan, diberi kebebasan untuk hidup menikmati tahun Yobel juga. Dia apa yang kedua. Yang ketiga, hutang-hutang itu dilunaskan, diputihkan. Jadi kalau tahun depan tahun Yobel, tahun ini buatlah pinjaman sebanyak-banyaknya, kan begitu ya? Gitu ya, kamu kan akan diputihkan semua. Tetapi siapa yang mau ditagih kalau tahun depan tahun Yobel kan begitu ya? Nah, tetapi itu yang dulu aslinya seperti itu ya, aslinya seperti itu ya. Walaupun kemudian berubah ketiga hal itu, nanti berubah pelaksanaannya dan bagaimana gereja menanggapi ketiga hal itu nanti kita lihat ya, begitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu tadi semangat dasarnya ya, spiritualitasnya ya, semangat dasarnya dari tahun Yobel itu ya, itu ada di dalam kitab suci ya. Tadi sebenarnya saya mau mengajak kita membaca ya, tapi saya kira bagus ya, karena kita kan orang Katolik itu kurang membaca kitab suci ya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian dasar dari tahun Yobel itu apa yang dikatakan di dalam kitab suci ya. Dan kita orang Kristen Katolik kan kurang membaca kitab suci ya. Membaca kitab suci itu cuma 1 dari 6 orang ya, sedangkan orang Kristen itu 50% lebih ya. Kita baca saja ya, supaya pernah mendengar paling tidak dasarnya di dalam kitab suci ya. Kita baca saja, saya baca nanti teman-teman baca ayat yang selanjutnya ya, tentang tahun Sabat ya. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan ya. Kita baca, 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu dan mengumpulkan hasil tanah itu ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada 1 Sabat bagi tanah. Masa perhentian penuh sebagai Sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi ya. Itu tahun ke-7 ya. Ayat berikutnya tentang menuai. Kita baca 5. Dan apa yang tumbuh sendiri janganlah kau tuai. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh tanah itu ya. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, bagimu sendiri, bagi budak dan bagi orang upahan dan bagi orang asing yang semuanya tinggal padamu ya. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil itu menjadi makanannya ya. Itu baca lagi ya. Terus selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala pada hari raya perdamaian di mana-mana di seluruh negerimu ya. Jadi itu ada trompetnya menandai tahun ke-50, itu bunyi sangkakala, bunyi trompet itu dibunyikan. Kalau kemarin kita menantikan beliau dimulai dengan acara resmi di depan gereja ya, membuka pintu itu ya. Kalau dulu pakai trompetnya. Ayat yang ke-10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri ini bagi segenap penduduknya. Ia harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanahnya dan kepada kaumnya ya. Itu tadi saya katakan bahwa budak-budak itu harus dikembalikan ya kepada pemiliknya ya, tidak lagi dipekerjakan. Terus karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang ya. Ayat 13, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang takbir dengan yang tadinya. Ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu
sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, yang tadi saya katakan bahwa tahun Yobel tahun untuk melihat hubungan dengan Tuhan dan kehidupan yang lebih beretika, bermoral. Ya, jangan merugikan orang lain, itu kan tidak moral. Ya. Terus dari 25 ini ayat, apabila saudara jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus dan sendiri pun tidak mampu menebus miliknya itu, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Ya, jadi diulangi kan tadi. Ya. Selanjutnya lagi, ya, orang upahan harus bebaskan. Ya. Apabila saudara jatuh miskin di antaramu, ya, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ya. Tadi kan bisa dijual. Ya. Sekarang jangan memperbudak pada tahun Yobel. Ya. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang yang harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel itu, Yobel, dia harus bekerja padamu. Kemudian dia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Ya, sama ya yang tadinya. Ya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Ya. Karena pada pulang orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Itu teman-teman sekalian, dasarnya kutipan-kutipannya di dalam kitab suci. Ya. Saya tunjukkan ini kepada kita. Kan salah satu dasar iman kita adalah kitab suci yang kurang kita kenal. Ya. Hari ini kita mendengar kitab suci, kalau ayat yang kita ingat tidak banyak. Ya. Yang hari ini dikampanyekan karena apa? Karena menantang kita kasih musuh, tetapi ayat-ayat yang lain tidak. Ya. Kurang kita ingat. Ya. Nah, Nabi-Nabi meneruskan ajaran tahun Yobel ini. Ya. Maka ya, para Nabi juga menekankan pembebasan. Ya. Salah satu nubuat Yesaya yang mengilhami misi Yesus, ya, berpuasalah yang kau kehendaki, berpuasa yang kau kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum. Ya, jadi tahun Yobel ini digaris bawahi, ditekankan oleh para nabi. Ya. Selanjutnya, ya, ini baik. Tadi yang kita kutipkan Imamat 25. Ya. Imamat 25 yang tadi bicara tentang tahun Yobel itu menyimpan praktek suku-suku Israel kuno yang kemudian tidak dipakai lagi karena keadaan berubah. Ya. Jadi sekarang ini, walaupun orang-orang Israel sampai sekarang ini yang masih menantikan Mesias, mereka masih merayakan Yobel, tetapi tidak lagi se-ekstrim atau sekeras yang tadi. Ya. Tanah-tanah itu umumnya mereka masih perhatikan istirahatnya, tetapi pembebasan hutang itu sudah tidak terlaksana. Ya. Begitu juga dengan budak-budak itu. Ya. Tetapi sebagai gantinya apa? Kalau tadi dibebaskan, sekarang penggantian upah budak, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga dengan adil. Ya. Itu maksudnya. Ya. Yang ke-25, Imamat 25 tetap memuat sebagai ungkapan nilai-nilai tentang tanah, tentang warisan, tentang berbagi hasil, pengampunan, pembebasan, keadilan, yang tetap mengilhami Israel. Ya. Maksudnya apa? Ya, kalau tadi ditekankan itu membebaskan budak, memelihara alam, ataupun utang-utang yang dilunas dan diputihkan, ya, semangat itu tetap dipegang oleh mereka sampai hari ini. Ya. Dengan demikian mereka lebih
juga mengampuni, pembebasan, perjuangan keadilan. Ya. Nah, semangat Yobel itu tetap dipakai dan dilihat. Ya. Itu yang diperjuangkan oleh para nabi, ya. Nabi Elia, Nabi Amos, ya. Itu ya. Maka Nabi Amos mengatakan, ya, ini saya kutipkan, ya, ketika umat Allah itu, umat Yahudi tidak lagi memperhatikan Allah, hidupnya tidak lagi bermoral, tidak lagi beretika, Nabi Amos datang mengingatkan akan Yobel itu, dikatakan begini, ya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan nyawamu. Perayaan, karena orang-orang berpesta, tetapi perilakunya tidak lagi perilaku yang baik, tidak lagi perilaku yang adil. Ya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajamu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang namun aku tidak mau pandang. Ya. Nah, itu katanya ya, melihat masyarakatnya yang tidak lagi bermoral, tidak lagi memperhatikan sesamanya satu sama lain, memperbudak terus-menerus, tetapi sisi lain mereka juga rajin beribadah, memuji-muji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, tetapi sesamanya menderita. Maka Tuhan mengatakan tidak ada gunanya persembahan itu semua kalau engkau tidak baik, adil kepada sesamamu. Ya, itu dikatakannya, jauhkanlah daripada kerajaan keramaian kenyanyian-nyanyianmu, lagu gebasmu tidak aku dengar. Ya. Itu kata Tuhan. Ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya. Itu sudah dipesankan para nabi-Nya dan masih berlaku sampai hari ini untuk kita semua. Ya. Maka tidak ada gunanya kita beribadah rajin ke gereja di sini. Ya, rajin proposan menanti keliling setiap bulan pergi pergi ke 9 gereja. Tidak ada gunanya kalau hidupmu tidak adil. Yang nyata konkret, ya, terutama kepada orang-orang yang berumah di sekitar kita. Sikap kita terhadap pembantu kita, saudara rumah tangga kita, orang-orang lupakan kita, apakah mereka semua itu diperlakukan dengan adil, dengan baik, dihargai. Kalau itu kita lakukan, baru ibadah kita itu ada. Ya, itu yang mau dikatakan oleh para nabi. Dan itulah juga yang diingatkan oleh gereja untuk kita sekarang ini. Maka diadakan tahun jubileum ini, ya, untuk melihat kita apakah ada sikap-sikap kita yang kurang baik, maka perlu perbaikan, perlu perubahan, perlu supaya tadi pembaruan lagi, ya, itu ya. Baik, kamu rahmat Tuhan sudah bersepanjang, ya, sudah. Nah, itu juga lah yang kamu rahmat Tuhan atau tahun Yobel tadi yang mendasari ataupun dikutipkan oleh Yesus, ya. Kita tahu apa yang menjadi visi dan misi Yesus ada dalam Lukas 4:18 ini, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya. Kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya. Itu Yesus, ya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Nah, itu teman-teman sekalian bagaimana Yesus menghayati, merumuskan kembali tahun Yobel tadi, ya, dengan memberi kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang-orang yang tertawan, ya, membebaskan orang-orang yang tertindas, ya. Itulah tahun rahmat Tuhan, itulah Yobel yang diberikan Tuhan kepada Yesus kepada kita, ya. Baik teman-teman sekalian, ya, ini tadi sudah, ya, jadi lanjutnya. Nah, itu saya ulangi lagi tadi, ya. Ini sudah. Dari tahun Yobel adalah bagi umat Yahudi, bagi umat perjanjian lama adalah untuk membangun kembali hubungan semakin baik, kembali baik dengan Tuhan, dan hidup yang adil, hidup yang bermoral.
Itu poinnya ya. Itu ya. Itu tadi dalam tradisi Yahudi. Sekarang kita lihat dalam tradisi Katolik ya. Saya 1 jam 12 ya. Ya nanti ya saya. Baik, nanti bahan ini kalau mau saya minta kepada mereka ya. Saya dengan senang hati ya. Yang saya sampaikan ini berupaya tidak persis seperti yang teman-teman dapat, ada leafletnya itu kan ya, ada bentuk PDF-nya yang juga nanti bisa diterima, bisa kita bagikan juga ya, supaya pengetahuannya lebih lengkap, lebih dalam juga ya. Nah sekarang dalam tradisi Katolik apa itu Jubileum ya, mengikuti tradisi Yahudi tadi ya. Yahudi tadi kan plus apa itu tanah istirahat. Yang kedua, budak-budak dilepaskan. Yang ketiga, hutan diputihkan. Ya. Nah, untuk orang Katolik sekarang ini tradisinya adalah pertama pembaruan spiritual rohani. Ya. Tadi di awal saya sudah mengutip apa yang dikatakan oleh Paroki, oleh Rudi, ya bahwa tahun Jubileum pertama-tama adalah pembaruan hidup rohani kita, penyegaran kehidupan rohani kita, memperdalam iman kita, yang itu yang pertama. Yang kedua, penebusan dosa ya, kita akan banyak dosa selama tahun Jubileum ini. Gereja memberi kita kemudahan untuk diampuni dosa-dosanya dengan cara apa? Ya dengan cara berziarah, dengan cara berdoa, dengan cara yang beramal kasih ya. Dan poin yang ketiga adalah tahun untuk beramal kasih tahun Jubileum ya. Nah ini poin utama yang kita perhatikan dalam tahun Jubileum ini ya. Ketiga hal ini ya. Jadi kalau kita berziarah, yaitu mungkin 1 dan 2. Ya, yang ketiga juga harus ada gerakannya berbuat sesuatu amal kasih ya, tindakan-tindakan cinta kasih yang kita berikan. Apa konkretnya? Nanti mungkin tim dari Jubileum bisa ngomong di sini ya. Apa saja langkah-langkah konkret, tindakan konkret yang bisa kita buat menanggapi tahun Jubileum khususnya dalam rangka beramal kasih ini ya. Jadi tidak sibuk cukup dengan yang nomor 1 ya, pembaruan hidup rohani dengan berjarak kota Santa. Walaupun itu baik dan dianjurkan, tetapi tidak hanya itu ya. Dan kita tadi supaya lengkap ya, supaya sempurna paripurna. Dan ketiga hal ini kita buat selama tahun ini ya. Memang selama ini kita sudah membuat amal kasih, sudah ada PSK dan seterusnya itu ya. Tetapi tahun ini melaksanakannya secara lain, semangatnya berbeda ya. Tidak hanya melakukan yang sudah ada, mari kita tambah hal-hal lain yang bisa kita buat sebagai ungkapan amal kasih kita gitu, ya. Itu maksudnya ya. Jadi namanya juga pembaruan, penyegaran. Jadi tidak hanya mengulangi meneruskan yang rutin saja, tapi mari kita cari satu cara lain gitu ya. Kan Uskup selalu mengatakan kepada orang paroki ya, pada dewan paroki ya, carilah cara-cara kreatif di dalam kita hidup menggereja di Uskupan ini ya, cara-cara yang lebih yang kreatif dalam upaya kita hidup menggereja, hidup sebagai persekutuan, hidup yang sebagai pergerakan itu ya, gerakan bersama. Baik, itu poinnya ya. Nah, ini sedikit sejarahnya. Seperti yang dikatakan oleh guru tadi, tradisi ini kalau orang Yahudi kan sudah 5.000-6.000 tahun yang lalu. Nah, orang Katolik baru sejak 1.300 ya. Dari tahun Jubileum ini baru tahun 1.300 dinyatakan dimulai oleh Paus Bonifasius ke-8 ya. Dan itu per 50 tahun mengikuti orang Yahudi tadi ya. Kan ada orang Yahudi kan per 50 tahun 7 kali 7 plus 1 ya. Nah, maka Katolik juga mengikuti kitab suci itu. Tetapi pada tahun 1475 Paus Sixtus keempat menetapkan bahwa Jubileum diadakan setiap 25 tahun sekali ya. Sesudah berjalan 175 tahun, yang kalau setiap 20 tahun Jubileum,
Mungkin ada yang tidak pernah mengalami kan gitu ya. Ada yang umurnya cuma 40 tahun, nggak pernah ikut jubilium ya. Nah, supaya umat itu seperti ada kesempatan merayakan jubilium, maka oleh Paus dipersingkat setiap 25 tahun sekali ya. Meskipun Paus dapat mengadakan tahun jubilium luar biasa seperti tahun 2016, tahun jubilium Rahiman Ilahi, Rahiman Allah ya. Nah, supaya kesempatan bukan ya dibuat tahun jubilium. Dan dengan tahun jubilium kan kita semua tergerak, hati kita apa itu, mata kita melek, dan kita diingatkan untuk memperbaharui iman kita tadi ya. Maka tahun 2016 Paus Fransiskus membuat secara khusus tahun kerahiman Allah. Tekanannya waktu itu supaya kita sebagai umat itu semakin sungguh-sungguh sadar bahwa Allah itu sungguh-sungguh maha berbelas kasih, murah hati, yang kadang-kadang kita kurang sadar, kurang hayati itu. Maka Paus merasa perlu mengajarkan, mengingatkan kita tentang hal itu ya. Jadi setiap 25 tahun itu ditetapkan oleh gereja ya. Kalau di 50 tahun dianggap kelamaan gitu ya. Baik. Ditetapkan dengan surat keputusan SA. Seperti kalau Dewan Paroki mengangkat ketua seksi Gua Maria misalnya ya, ada SK-nya ya. Nah, demikian juga dengan tahun jubilium ini ada SK-nya yang disebut dengan istilah bula. Bula itu surat itu diberi judul ya, Spes non fundit, artinya harapan tidak mengecewakan ya. Spes itu harapan, non tidak, fundit itu tidak mengecewakan ya. Itu tanggal 9 Mei 2024 yang berlangsung tahun jubilium dari 24 Desember 2024 sampai 6 Januari 2026 ya. Temanya tema peziarahan pengharapan ya. Kenapa pengharapan? Kata Sri Paus, kita harus menanamkan harapan ini di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, di tengah-tengah dunia sekarang ini yang banyak perangnya ya. Dan juga waktu itu masih juga terdampak dari COVID-19 ya, dan perubahan iklim ya. Di tengah-tengah kerusakan ini semua, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini yang jauh dari kedamaian, kata Sri Paus, kita tetap bisa berharap ya. Tetap ada pengharapan walaupun situasi sedang apapun. Paus mengatakan tetaplah berharap bahwa Tuhan pasti akan membantu ya. Kalau uskup kita membedakan harapan dan optimis ya. Tidak cukup kita hanya optimis katanya ya. Itu kata Paus ya. Ada beda dengan harapan, ada beda harapan dengan optimis ya. Apa bedanya? Ini ya. Kalau situasi ekonomi, katakan bahwa situasi kita tahun depan lebih baik. Kemarin kan seperti pemerintahan baru kan ada harapannya baik gitu ya. Tetapi sekarang kan semakin buruk ya. Nah, sesudah terjadi semakin buruk, optimisme kita kan hilang. Yang tadinya apa? Pesimis gitu ya. Itu orangnya optimis ya. Jadi kalau sudah sekian waktu apa yang tadi diinginkan tidak tercapai, orang putus asa, kecewa, pesimis gitu ya. Nah, sedangkan orang Kristen dia tetap berharap. Apapun yang terjadi gelap sekalipun tetap ada harapan ya. Maka dikatakan harapan tidak mengecewakan ya. Itu dasarnya ya. Baik. Jadi karena perang, kita tahu perang Ukraina selesai, perang di Gaza, ya tempat-tempat kita juga ada perang gitu ya. Baik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat keputusan tadi itu, ya, harapan Sri Paus, semoga tahun jubilium ini menjadi kesempatan bagi semua umat untuk berjumpa dengan Kristus ya. Kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus yang tadi dikatakan dengan memperbarui iman itu ya.
Jumpa dengan Kristus yang adalah pintu keselamatan dan sumber pengharapan. Ya. Di tengah-tengah pergulatan hidup kita tetap ada harapan. Ya. Baik. Ya. Lalu untuk itu ada logo-logonya itu ya. Logo ini diciptakan oleh siapa? Giacomo Trapiani ya. Itu logonya sudah akrab ya. Dalam logo ini ada empat orang, ada salib, ada kapal, ada jangkar ya. Itu semua ada maksudnya ya. Terusnya, jadi adanya 4 orang di tengah itu mengharapkan persatuan dan kemenangan ya. 4 sosok yang memegang salib mewakili umat manusia dari 4 penjuru bumi ya. 4 penjuru bumi dari utara, selatan, timur, barat gitu ya. Yang berpelukan melambangkan kesetiakawanan dan persaudaraan ya. Itulah harapannya Paus, supaya kita semua, siapapun kita, dari mana pun kita berada, kita tetap bersaudara, kita tetap bersatu ya. Harapannya itu dilapangkan dengan jangkar itu ya, jangkar kapal ya. Jangkar yang terbentuk dari bagian bawah salib yang menunjang memanjang menjadi simbol harapan di tengah tantangan hidup. Jangkar merupakan metafora simbol harapan, seperti jangkar cadangan yang digunakan kapal-kapal dalam keadaan darurat ya. Kira-kira begini maksudnya. Kalau pernah naik kapal ya, awak kapal itu kan melemparkan jangkar ke darat gitu ya. Itu kan mengapa dia lemparkan itu ya, karena ada harapan dengan jangkar itu maka bisa merapat dan dia orang-orang bisa keluar kapal ya. Itu harapannya ya. Kira-kira begitu maksudnya ya. Terus lambang ini, logo ini juga menunjukkan perjalanan berjarah yang komunal ya. Perjalanan berjarah tidak bersifat perorangan, melainkan komunal dengan tanda-tanda yang dinamis yang semakin berkembang menuju salib ya. Jadi kita itu sebagai umat Kristen adalah orang-orang berziarah ya. Harapannya di tahun jubileum ini, kalau kita berziarah ke kota-kota serta itu ya secara komunal. Jadi sebaiknya tidak pribadi-pribadi saja, walaupun itu baik sekali, tetapi ini sebagai berkelompok yang entah lingkungan, entah itu komunitas yang bersama-sama supaya dimerasakan persaudaraan tadi itu ya. Itu harapannya ya. Jadi perjalanan komunal ya. Maka nanti kalau teman-teman yang ada di sini itu berjalanlah berkelompok-kelompok ya. Tidak sendiri kelompok bersama gitu ya. Salib yang dinamis, salib yang membungkuk ke arah umat manusia, menyiratkan bahwa umat manusia tidak ditinggalkan sendirian ya. Berikut ya. Jadi dalam suratnya tadi Paulus Fransiskus mengajak kita semua umat menatap masa depan sebagai berziarah yang berpengharapan pasti. Ya, pengharapan akan apa? Akan belas kasih Allah dan kemurahan Allah, serta sekaligus menabur harapan terlebih kepada saudara-saudari kita yang lemah dan miskin ya. Jadi poinnya di sini kita ditingkatkan, diharapkan semakin berharap kepada Tuhan yang Maha belas kasih Allah itu ada, walaupun kita orang-orang berdosa, tetapi kita juga memberikan harapan itu kepada orang-orang lain ya. Nah, tadi sudah dikatakan salah satu yang khas dalam tahun jubileum adalah pintu suci ya. Pintu suci adalah simbol rohani khusus yang akan dilewati para peziarah sambil mengingat kata-kata Tuhan Yesus ya. Jadi kalau nanti teman-teman itu berziarah ke kota-kota sana, ketika lewat di pintu itu, ingatlah akan sabda ini ya. Akulah pintu ya. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan dan akan memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah ya, dan mempunyai hidup, dan hidupnya itu berlimpah-limpah ya. Jadi itu doanya ketika kita melewati pintu itu ya. Nanti ada lebih lagi ya. Berikutnya, mengapa harapan tidak mengecewakan? Karena harapan menawarkan kepastian akan kasih Tuhan ya. Kita selalu percaya kasih Tuhan
turun kepada kita ya. Harapan akan menjadi tempat perjalanan bagi umat beriman untuk berjumpa dengan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harapan juga akan menjadi jiwa bagi umat beriman yang berjarak ke Roma, berjarak ke gereja-gereja yang dibukakan oleh Keuskupan ya. Keuskupan Jakarta umatnya itu sangat antusias menanggapi tahun jubileum ini ya. Awal bulan ini saya ke Medan menghadiri kabisan karena di parti saya ada keluarga yang kabisan. Bisa lihat di Keuskupan Medan itu gema tahun jubileum ini nggak terasa. Saya tidak merasa di paroki itu, saya singgah di 3 paroki tidak kelihatan gemanya. Kalau di sini kan semua ya, dan di paroki manapun kita gemanya pasti ada. Semua punya khotbah santai. Mungkin karena diperintah uskup kan ya. Begitu Pak ya. Uskup memang meminta supaya semua gereja bikin khotbah santai supaya itu gerakan tahun jubileum ini merakyat gitu ya, mengumat. Baik ya. Jadi mengapa harapan juga kata Saint Paulus mengatakan kita ini kan selalu utama hidup Kristen ini kan iman, harapan dan kasih kan ya. Bicara tentang kasih itu sudah banyak. Bicara tentang iman sudah banyak. Bicara tentang harapan itu sedikit sekali. Itulah landasan lain mengapa Saint Paulus mengatakan membuat tahun ini sebagai tahun harapan ya. Dan terbiasa dengan kasih, dengan iman, harapan sekarang ini ya. Itu ya. Pengharapan itu sudah ada dalam diri kita, sedang kita hayati dan masih kita usahakan kepenuhannya ya. Itu kata Bapak kita ya. Nah teman-teman sekalian, kita ini sebagai peziarah pengharapan ya. Orang Katolik kan sering disebut sebagai orang yang berziarah, orang yang berjalan ya. Nah, itu kita wujudkan dengan ke gereja-gereja di kota sampah itu ya. Kita juga diundang untuk wujudkan harapan itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Maka harus mengajak kita harus meneliti tanda-tanda zaman dan menanggapi persoalan yang ada sebagai tanda-tanda harapan yang harus diperjuangkan ya. Tadi dikatakan bahwa dalam tahun jubileum ini ada amal kasihnya ya. Jadi secara amal kasih dengan baik kita harus membaca apa yang terjadi di masyarakat. Tanda-tanda apa itu kita tanggapi ya. Berikutnya, kalau tadi dari dalam tahun jubileumnya orang Yahudi utang-utang dibebaskan, nah Saint Paulus itu juga mengajak itu juga kalau yang punya utang diputihkan. Itu ajakannya Saint Paulus, tetapi saya yakin jarang orang akan bisa memenuhinya ya. Mungkin beberapa ya perusahaan-perusahaan yang kuat misalnya ya, karyawannya yang berutang, utangnya diperingan ya, itu bisa ya. Tapi itu ajakannya Saint Paulus ya. Betul ya. Nah teman-teman, kita sebagai peziarah pengharapan yang dikatakan Paulus tadi ya, itu sadar betul bahwa kita ini adalah peziarah ya. Ziarah itu menjadi unsur dalam setiap tahun jubileum ya. Ziarah atau sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian makna manusia akan kehidupan ya. Dengan berjarak jalan kaki itu mendukung kita menemukan kembali nilai keinginan dan kesederhanaan ya. Kita tahun jubileum kita lain dengan berziarah untuk mengungkapkan kita sebagai orang Kristiani yang sedang berziarah ya. Berikutnya ya, ziarah Katolik artinya mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat atau mulia ya. Ziarah mengingatkan perjalanan menuju surga dan penting bagi pembaruan doa ya. Tradisi gereja Katolik mengenal istilah homo viator ya. Kita itu adalah homo itu manusia, viator yang berjalan, yang berziarah ya. Insan yang berziarah di dalam perjalanan kita ya. Kalau kita berziarah rupanya ada juga dalam agama-agama yang lain. Orang
Orang Muslim juga berziarah. Mereka berziarah dengan mengunjungi ya, tempat-tempat makam ataupun orang-orang yang masih hidup yang sudah meninggal. Ya. Jadi ziarah tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi agama lain juga punya. Ya. Orang Buddha juga ada ziarah. Ya. Mungkin yang pernah kita dengar bagaimana orang berjalan kaki, biksu-biksu itu dari Thailand sampai ke Borobudur, itu semua ziarah seperti kita juga. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat porkapnya atau kasuarinya St. Paulus itu ada lambang yang di kiri gitu ya, lambang Camino. Ini jarak yang paling terkenal di seluruh dunia. Kalau kita kan biasa jarak ke Lourdes, ke Fatima, ke Senangsono, ke Ganjuran, tetapi ada satu jarak yang sungguh-sungguh dengan berjalan kaki sekian ratus kilometer ya. 800 ya. Saya tahun 2023 mencoba itu 800 km ya. Jalan kaki itu berjarak itu ya. Kalau kita sekarang berjarak dengan mobil, dengan sepeda motor, tetapi sebenarnya kalau mau jarak sungguh-sungguh, mari berjalan kaki. Tapi sulit kita laksanakan di Jakarta karena situasinya tidak memungkinkan ya. Tetapi para seminaris dari Pejaten itu pada Kamis Putih mereka berziarah dari Seminari Pejaten itu jalan kaki malam hari ya, sampai katedral ataupun para mahasiswa di Depok. Jadi mereka mencoba menjalankan jalan kaki tadi ya. Nah, saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu semua sekedar informasi bahwa aslinya adalah memang berjalan kaki kalau berziarah. Tetapi kita sekarang ini praktis terhadapnya. Tetapi kalau mau coba, silakan saja. Ya. Ada juga paroki yang pindah, dia dari paroki yang lama ke paroki yang baru, dia jalan kaki berjalan. Ya, itu. Ya, baik. Saya hanya mau mengatakan jarak yang sebenarnya adalah berjalan kaki. Tapi situasi sekarang kurang memungkinkan, diampuni oleh Tuhan. Tetap punya makna. Mengapa tetap punya makna? Karena niatnya untuk memperbaharui iman tadi, ya, mendengarkan kehidupan rohaninya, ya, gitu ya. Baik, tadi sudah. Mengapa kita melewati pintu? Sebagai simbolnya, sebagai ikonnya, karena pintu adalah batas dari satu ruang ke ruang yang lain antara yang kudus dan yang profan, ya. Jadi maksudnya dengan pintu itu kita diingatkan ada batas dalam hidup kita, ada ruang yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita di ruang gereja, kayak hidup duniawi. Ketika kita melewati pintu itu, sekarang kita mencoba sadar kita hidup di alam yang lain, ya, di dalam hidup rohani, ya, gitu, ya, hidup jasmani duniawi dalam gereja rohaninya. Batasnya pintu itu, ya. Mengapa pintu itu? Supaya orang sadar, tahu betul bahwa dia sekarang memasuki tempat yang lain, tempat yang kudus, kira-kira begitu, ya. Baik, nah ini saya kira baik untuk kita ketahui. Nah, kita akan dianjurkan kalau mau berziarah itu ke 9 gereja novena, ya. Nah, yang perlu diingat adalah 9 gereja di 9 dekanan, ya. Jadi bukan di satu dekanan, ya. Dari sini ke Pulau Mas, ke Rawamangun, ke mana tadi di darat Cina, gereja-gereja dekat, ya. Nah, sekarang supaya lihat ziarah tadi, jerih payahnya itu, kalau berziarah kan ada jerih payahnya. Nah, supaya kelihatan lebih jerih payahnya, maka ditentukan oleh keuskupan untuk mendapatkan indulgensi itu, pergi ke 9 dekanan yang berbeda, satu masing-masing, ya. Jadi kalau dari sini, ya mulai dengan Duren Sawit, lalu ke timur mau kemana, ke Bekasi mau mana, aku saja, Kampung Sawah, Jati Bening, ya, terserah, Buaya, satu, lalu pergi lagi ke tempat lain, ya. Ini yang perlu kita, saya kira teman-teman sudah terbiasa, ya. 9 gereja di 9 tempat dekanan yang berbeda, ya. Dan ketika kita masuk itu, ya, pertama-tama harus kita ingat sabda Tuhan tadi, ya.
ketika lewati pintu itu, ingat bahwa Yesus adalah pintu, ya. Yang melewati Dia maka akan diselamatkan dan hidupnya akan berlimpah, ya. Itu doanya sebenarnya. Baik. Dan yang kita harapkan adalah ada rahmat indulgensi, ya, penghapusan atas dosa-dosa kita, ya, untuk menemukan kembali sifat Allah itu, ya, bahwa Allah itu sungguh-sungguh berbelas kasih mengampuni kita, yang berikan kita karena jerih payah kita tadi kita berjalan itu, Tuhan memberi kita, menunjukkan kita belas kasihnya dengan indulgensi itu, ya. Tetapi bukan pertama-tama kita mencari indulgensi, tapi pertama-tama kita tadi itu semangatnya sebenarnya adalah memperbarui iman tadi, ya. Ikut, ya. Saya kira cukup panjang sebanyak tadi, ya. Sudah, ya. Ini sekarang yang pentingnya ada di buklet itu bagian berjarak untuk mendapatkan indulgensi, agak kecil tulisannya, ya. Pertama, melakukan jarak ke 9 gereja di 9 rekanan yang ada di Aceh. Jarak dapat dilakukan secara pribadi bersama keluarga ataupun komunitas lingkungan, ya. Tadi St. Paulus menerangkan berkomunitasnya. Lalu yang selanjutnya, kedua, menerima sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa selama tahun Jubilium, ya. Jadi selama tahun ini nanti menerima sakramen tobat. Dan ketiga, tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang ditetapkan sebagai hari Minggu, ya. Yang keempat, mendoakan intensi Bapak Paulus dipenuhi dengan doa Bapa kami, Salam Maria, doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasihnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berjarak, ya, ketika di depan pintu mendoakan doa beliau, intensi Bapak Paulus, ya, itu ada jenisnya setiap bulan berganti, yang kita di dalam doa umat itu sudah didoakan. Jadi kalau kita berjarak pada waktu di depan pintu, kita mendoakan intensi ini juga, ya. Lalu tahun Jubilium, ya. Baik. Ya, sebenarnya masih ada satu slide tentang maskot ini, ya, Luce ini, tetapi itu saya lewati saja, ya. Karena waktunya sudah berkepanjangan, ya. Dan mulai sampai saya kira, ya. Nah, itu saja antara Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mau mendapatkan bahannya silakan diminta. Termasuk tadi itu lihat yang dikeluarkan oleh yang belum punya, silakan minta, ya. Sehingga kita bisa berjarak tahun ini seperti yang diharapkan gereja, yaitu memperbarui iman kita, memperbarui kehidupan rohani kita, ya. Ada juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas dosa kita, dan yang ketiga, tahun beramal kasih lebih daripada biasanya, ya. Itu dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sekarang kita berikan waktu kepada Ibu Lucy, ya. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya, setelah ini. Terima kasih, selamat pagi Romo. Saya mau tanya, tadi saya baca sedikit mengenai indulgensi. Itu ada penghapusan sisa sementara masalah gitu, ya. Tadi di sana mau tanya, apakah berarti pada saat perbuatan dosa ada dosa yang tidak diampuni? Itu pertanyaan. Terima kasih. Hampir sama. Jadi apa artinya indulgensi sementara? Kenapa? Indulgensi sementara artinya apa? Jadi gini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan indulgensi ini itu adalah kunjungan 9 kota santa yang di luar Filipina Timur, ya kan, di luar Filipina Timur. Maksudnya salah satu memang Santa Ana, kemudian yang lainnya Filipina. Nah, kemudian mereka menjawab, ayo, saya besok itu mengunjungi rumah panti di Jogja. Kemudian di sana itu ada gereja yang ada potas
di Jogja itu, apakah itu termasuk dihitung dalam 9 pintu itu? Nah, ada instruksinya atau itu takjub jelas kunjungan ke 9 kota dikenal di wilayah Aceh. Nah, sementara mereka tanya, lala saya mumpung di sana kok, saya kan sayang kalau saya tidak masuk kota sana. Kemudian saya kata, maaf itu ya udah terlanjur saya. Kalau menurut saya bahwa itu kan sebagai syarat saja, sebagai lambang saja supaya kita sungguh-sungguh berziarah, sungguh-sungguh kemana. Ya boleh kalau mau gitu segitu dong. Maaf ini salah kalau tidak monggo. Terima kasih. Oke baik, Romo ada 3 pertanyaan dari Pak Yaman tentang indulgensi mengenai sisa atau dosa yang masih tersisa gitu ya, Ya, memang soal indulgensi ini sesuatu yang pro kontra juga sebenarnya di dalam ajaran gereja. Ngapa pro kontra? Ini kan seperti kalau saya sudah begini, maka saya mendapatkan ganjarannya, kira-kira gitu ya. Saya sudah berziarah, maka dosa-dosa saya diampuni, kira-kira begitu ya. Maka ada juga yang mempersoalkan. Tetapi yang saya kira yang paling utama dalam indulgensi itu adalah Tuhan. Nah, keyakinan itu yang pertama dipegang ya. Jadi sejauh mana Tuhan mengampuni itu kita tidak tahu. Dulu dibuat itu indulgensi itu kan muncul kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika ada jual beli di dalam gereja yang namanya Simone itu ya. Jadi waktu itu ada penjual beli, misa harus bayar sekian, sakramen Tuhan harus bayar sekian, ya untuk menyumbang bangun gereja, bangun basilika dan seterusnya itu, ya itu sebenarnya indulgensi ini bekas-bekas dari ajaran zaman itu. Jadi kalau saya sudah bayar, maka saya mendapatkan ya pengampunan dari Tuhan, ya itu. Nah, sekarang ini itu sedikit dihindari dan memang kurang pas gitu ya, karena kita tidak tahu Tuhan itu mengampuni sebagian atau tidak. Dan kita percaya seperti dikatakan Bapak tadi ya, begitu kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita secara total gitu atas dosa-dosa yang kita lakukan, tentu saja ya. Kalau kita sengaja kita pengakuan dosa itu sakramen tobat, kita akan menimbulkan dosa-dosa kita mohon ampun. Tetapi kalau ada yang kelewatan tidak terlupakan, gereja juga mengatakan dan itu juga dihapuskan ya, diampuni. Tetapi kita tahu tidak kita sebutkan itu tidak diampuni. Kira-kira begitu pemahamannya ya. Jadi kalau yang kita sakramen tobat, semua yang kita lakukan diampuni Tuhan. Dan sebagian lagi yang kita tidak sebutkan, kita tidak sadar, kita tidak ingat, itu juga diampuni. Tapi yang kita sadar, kita tidak mau sebutkan, itu tidak diampuni. Itu pemahaman yang paling pokok ya. Soal indulgensi tadi sejauh mana Tuhan mengampuni, itu memang tidak terlalu bisa dengan jelas diterangkan ya. Kok sebagian saja dihapuskan gitu ya. Tapi kira-kira begini mungkin bisa membantu sedikit ya. Kita ada luka di sini gitu ya, ya. Untuk luka ini harus diapain? Harus diobati begitu ya. Nah, sesudah obat, apakah langsung bentuknya normal? Kan tidak ada bekas-bekasnya kan ya, sampai sekian lama, dan itu butuh waktu supaya kelihatan seperti semula lagi, kan begitu. Kira-kira indulgensi juga seperti itu ya. Ketika kita melakukan dosa, itu kita melukai hati Tuhan, ya, melukai seperti luka tadi ya. Dan ya seperti kita mengajarkan
di pohon gitu ya, melukai hati Tuhan seperti tadi kita punya luka, dan ketika kita sakramen tobat kita diampuni Tuhan seperti luka tadi kan, diobati. Tetapi sudah diobati butuh waktu untuk ini pulih normal lagi. Nah, kira-kira begitu dalam indulgensi juga. Dengan kita berziarah, dengan kita berdoa, itu semakin mempercepat penyembuhan, pemulihan luka Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Mungkin begitu menjawabnya Pak ya. Jadi saya sering mengatakan ya, sudah diampuni 10%, 30%, itu urusan Tuhan. Kita percaya semua diampuni gitu ya. Tapi memang sempat dulu ada jual beli itu bekas-bekas dari sana ya. Dulu kalau saya dosanya sekian, saya harus bayar $300. Dosa saya 3, maka saya harus bayar 400.000 gitu ya. Dulu itu ada. Nah sekarang itu bekas-bekasnya tadi, maka dikatakan sebagian diampuni, sebagian tidak. Tapi itu sudah ya, maka uskus juga tidak terlalu semangat menjelaskan indulgensi ini menggunakan keterangan kepada umat ya. Begitu Pak ya. Lalu soal apakah harus 9 gereja yang 7 keuskupan tadi ya. Tadi sudah dijawab dulu awal ini sebenarnya ya. Jadi baru dijawab ya. Nah, mengapa itu dikatakan 9 yang lebih pada tadi itu ya. Tidak, jangan kita seperti ahli Taurat itu ya. Pokoknya harus begini gitu ya. Dan betul kalau seperti ini tidak mendapatkan indulgensi dan mendapatkan pengampunan ya. Yang mau sebenarnya dikatakan kita sudah jawab ya. Yang mau dikatakan adalah dengan kita berjalan ini kita ada niat, ada upaya, ada jerih payah untuk ya mohon mendapatkan belas kasih Tuhan itu sebenarnya ya. Apakah harus ke sana ya? Tidak memang ya. Boleh saja Bapak menggantinya ke gereja lain 9, boleh saja ya. Tetapi mengapa keuskupan mengatakan di 9 di kanan? Ya supaya tidak jadi gampangnya tadi itu aja sebenarnya poinnya. Kalau 9 gereja yang kita pilih dulu yang dekat, itu kan gampang saja. Supaya sedikit ada lebih jerih payahnya, nah maka ditentukanlah supaya ke sana sehingga senang. Ya. Jadi Bapak sudah menjawab sebenarnya ya. Begitu ya, jangan kaku-kaku berliturgi, jangan kaku-kaku bersiapa menghayati iman kita. Iman itu harus ya, liturgi itu katekese itu yang memerdekakan, bukan yang membuat orang jadi takut gitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke. Sudah menjawab Pak Irawan, Pak Joko, Pak Wahyu? Oke? Ya, ada jawabannya Bapak. Sudah ya. Berarti sudah dijawab. Sudah benar ya jawabannya Pak Wahyu? Ya, sudah benar. Nanti bisa menjawab yang lain lagi. Oke? Yang kedua, pertanyaan 2 orang. Silakan. Apakah ada untuk Romo, apakah ada aspek-aspek tertentu dari perayaan jubileum yang dapat kita maknai dan diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk meningkatkan spiritualitas kita dan kualitas hidup kita? Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana. Temanya kan mungkin berziarah harapan. Terus jadi tadi Romo juga menyampaikan slide Indonesia gimana caranya menjaga semangat harapan di tengah Indonesia ketidakpastian ya keadaan kondisi sehari-hari ini, menjaga semangat. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan Romo. Mbak Andria dari Buara, ini adalah apakah ada aspek-aspek tertentu Romo yang bisa terkait dengan jubileum tahun 2025 ini yang bisa kita terapkan kepada umat yang lain supaya bisa meningkatkan spiritualitas kita gitu. Nah, Ya, terus terang aja pertanyaannya kalau ya, kalau
dekat begitu. Kalau itu menurut saya begitu ya. Berapa ya? Menjawab nggak? Oke, begitu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana untuk menjaga semangat harapan kita di tadi karena terkait dengan Indonesia yang gelap. Ya betul ya. Ya saya juga terus terang dalam hal ini harapannya kurang gitu, maksud gitu ya. Tetapi seperti yang dikatakan dalam kisah itu ya, tetap ada terang titik cara harapan di tengah-tengah kegelapan. Sekecil apapun lilin itu bernyala. Kira-kira harapannya pegangan kita itu ya. Jadi pegangan kita, walaupun kita tahu suasana gelap Indonesia adalah seperti ini, harus seperti ini, ya. Maka menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. Apa yang bisa saya buat supaya keadaannya lebih manusiawi, lebih baik lagi, ya. Tentu saja yang paling gampang jawabannya adalah kita berdoa, tentu saja, ya. Saya kira itu jawabannya salah satu ya. Tetapi apa yang kecil-kecil yang bisa kita buat ketika kata Paulus seperti ya, dengan kita tetap berbuat baik, beramal kasih, itu sudah dalam rangka menjawab itu sebenarnya. Ya. Jadi tetaplah membuat kebaikan-kebaikan di lingkungannya, di masyarakat di sekitarnya, di RT RW-nya, terlibat membantu sesama apa yang bisa dibuat di sana, itu sudah bagian dari itu. Itu adalah seperti terang lilin kecil yang diharapkan nanti lama-lama bisa menyala. Ya. Itu yang dikatakan Bapak Uskup menjawab. Nah itu menjawab keadaan kita sekarang ini yang memang gelap ya. Mohon secara gelap tapi kita di tempat kita masing-masing kebaikan-kebaikan terang apa yang bisa kita berikan. Kira-kira begitu Mas? Oke, baik. Satu kali sudah, waktunya saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk dua penanya. Silakan berdiri. Iya Bapak. Romo mau tanya aja ini Romo. Saya waktu itu dari lingkungan area Fatimah. Bangsa Israel itu kan hari Sabat itu istilahnya dipertahankan betul-betul. Hari Sabat hari ke-7 seperti Allah bekerja setelah 6 hari ke-7-nya istirahat. Ini saya akan bertanya tentang tahun jubileum dengan tahun kerahiman Allah atau pengampunan dosa atau pembebasan tanah, pembebasan budak yang 7 kali 7 ditambah 1. Jadi hari tahun ke-50 itu pembebasan budak, pembebasan hak kemiskinan. Terus dengan tahun jubileum ini yang ditentukan setiap 25 tahun. Itu bedanya di mana? 25 tahun sama tahun kerahiman Allah, penebusan dosa, penebusan budak, yang tahunnya itu ke tahun ke-50 gitu. Itu aja. Oke, baik. Selanjutnya, Baik, saya ambil lagi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Kris, bahwa jubileum itu merupakan peristiwa penting dan suci dalam sejarah Katolik. Dan tahun jubileum tadi dalam tradisi Katolik itu adalah pembaharuan moral atau spiritual rohani, kemudian pembebasan dosa dan pengamalan amal kasih. Nah, di sini mengikuti tradisi Yahudi itu diadakan 50 tahun yang setiap 50 tahun. Kemudian oleh Paus kemudian diperpendek menjadi 25 tahun. Apakah bisa bahwa setiap kali untuk menggerakkan namanya tradisi pembaharuan moral atau rohani ini, kemudian pembebasan dosa dan pengamalan amal kasih itu lebih diperpendek lagi sehingga disesuaikan dengan zaman sekarang, artinya yang melihat kedepan yang tadi ditampilkan di dalam layar tadi
hari kerja di tanggal hari perayaannya ya. Dan itu kan mungkin kalau yang bisa sana kan bisa pagi setengah 6 pagi ya. Mungkin untuk yang masih beraktivitas kantor itu agak sulit gitu, takutnya agak kekejar terlambat ke kantor. Itu aja sih, apakah perayaannya ada dirayakan di hari Minggu jika ada di hari kerja. Terima kasih. Yang pertama adalah mengenai hari Sabat ke-7 dan tahun kerahiman Allah tentang pembebasan tadi ya Pak. Ya, baik Pak ya. Kita tadi ada 3 tahap ya Pak ya. Tahap masyarakat Yahudi zaman paling kuno, dulu awalnya ya. Nah, mereka buat 7 kali 7 plus 1 50 tahun ya. Itu awalnya dengan 3 tadi itu ya. Tanah istirahat, utang dibebaskan ya, budak dibebaskan ya. Itu dulu sekali. Tapi sekarang itu sudah bergeser. Sekarang itu tidak lagi sekonkret itu ya. Tapi kalau berdasarkan boleh, tapi tidak lagi sekonkret itu. Nah, sekarang bagi mereka sudah menjadi tadi itu ya, tahun untuk membangun kembali, melihat kembali hubungannya dengan Tuhan. Dan kedua, melihat kehidupannya di dalam masyarakat bermoral, adil atau tidak. Jadi lebih fokusnya sekarang kepada 2 hal itu ya. Mereka juga tidak lagi membuat itu karena istirahat itu memang masih ada, tapi tidak lagi seperti dulu sepanjang tahun gitu ya. Sekarang mereka berkata Israel juga ada dunia pengadilannya. Kesempatan tertentu karena itu sudah mereka dan pertanian Israel kan sangat maju. Maka kita sudah kan kurbannya dari Jericho gitu ya. Nah, itu kan karena mereka mengatakan dengan lebih baik. Istilahnya tentu tidak lagi seperti dulu sepanjang tahun gitu ya. Jadi fokusnya sekarang ada ketika tahun yang mendatang mereka ya, merefleksikan istilah kerennya itu ya, melihat kembali bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Sekarang kali kita berkali dan dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, maka itu momen itu yang diambil oleh gereja yang menjawab pertanyaan kita juga ya. Momen itu, momen jubileum itu sudah dipakai oleh gereja sekarang dengan fokus 3 hal tadi. Kalau dulu 3 fokus yang tanah, soal hutang, soal budak, sekarang fokusnya ada kehidupan rohani, belas kasihan Tuhan atau pengampunan, dan yang ketiga amal kasih. Jadi bergesernya sama ya. Begitu cara melihatnya. Mengapa 50 tahun? Nah dulu ya tadi mengikuti, tetapi kan paus yang berikutnya siklus tadi itu mengubah per 25 tahun. Nah di sela-sela itu paus boleh saja membuat tahun 2016 tadi ya. Jadi tidak harus setiap 25 tahun ya, tergantung paus. Suka-sukanya paus dia bukan. Kalau dia mau 10 tahun sekali ada, boleh saja. Karena 10 tahun kalau sering juga nanti orang bergema ya. Kalau 25 tahun kan orang satu-satu yang lebih apa gitu ya, seperti mereka kesehatan itu lebih bergema daripada setiap tahun. Jadi gerakan itu maksudnya supaya ini menjadi gerakan bersama penyadaran umat gitu. Kira-kira begitu maksudnya ya. Kalau tahun sekarang 2025, kemarin 2016, 2000 sebelumnya tentu saja 75 ya. Nanti tahun 2033 kemungkinan akan ada lagi. Ada yang sudah mencanangkan itu. Mengapa tahun 2033? Karena pada tahun itu wafatnya Yesus 2000 tahun. Jadi sekarang 2025, 2023 kemungkinan ada. Sudah banyak yang mendengarkan, khususnya dari gerakan apa itu komisi evangelisasi ya, gerakan lumen gitu ya. Maka sudah mencapai. Nanti tergantung paus mengatakan gitu ya. Tentang hari Minggu dan hari biasa kewajiban hari Minggu dan hari ini pada hari biasa lalu hari raya gereja. Nah, ini dijawab oleh Ibu siapa? Hari kedua saja. Mari Pak jawab itu Pak. Saya jawab ya.
tidak hanya di pagi hari, tetapi juga akan diadakan di sore hari. Kecuali di hari Sabtu mungkin kita akan adakan di pagi sekitar jam 8 atau jam 9. Nanti jadwalnya akan di-share bersama. Ya, jadi ibu bisa mengikuti perayaan hari Minggu maupun hari raya yang disamakan dengan hari Minggu dalam 1 tahun ini supaya penuh ya durasinya, ya. Menjawab? Sama sedikit ya. Ya, Ini keterangan saya juga mungkin menguasai buat kalian semua. Begini ya. Suatu saat kardinal yang sebelumnya yang sekarang istirahat di Sota pensiun ya, dan Matsur juga melihat seperti yang dikatakan Ibu tadi ya. Kalau tidak bisa itu mengikuti hari raya atau hari Minggu sekali waktu sekali berapa gitu ya, lalu merasa berdosa. Ya, karena itu mengatakan tidak perlu merasa berdosa kalau sekali-sekali sesekali ya, sesekali tidak bisa mengikuti hari Minggu ataupun hari raya tadi itu ya, itu menurut kardinal itu bisa dimaafkan karena dia karena muncul. Besok saudara bisa tanya itu klarifikasi pernyataan kayak gitu ya. Tapi Mas Dapan, kalau kita memang tidak bisa mengikuti itu karena alasan-alasan yang bisa diterima yang tidak termasuk akal, tidak perlu terlalu merasa berdosa. Ya, asal bukan karena malas, karena tidak mau, ya. Yang pokok di sini. Ya. Atau misalnya saja, ya, Bapak Ibu kita sakit rumah sakit ICU, kita tidak bisa karena menemani orang tua kita yang sakit itu. Dalam hal seperti itu kan kita ini bisa. Apakah kita berdosa? Mana lebih penting? Menemani ini atau bisa? Tadi kan dikatakan dalam imamat ya, aku tidak ingin persembahan itu semua gitu ya. Nah, itu yang penting kita lihat semangatnya, maksudnya gitu ya. Tapi itu tadi alasannya bisa dipertanggungjawabkan, bukan karena malas, bukan karena tidak mau. Ya. Kan Tuhan malah bersaksi, kita juga bisa. Contohnya tadi seperti menemani orang yang sakit. Apa? Begitu Bu ya. Oke, baik. Karena waktu sudah lewat ya, sebenarnya data kami sampai 15.30, sekarang sudah hampir jam 1. Saya sedikit mengambil kesimpulan dari materi yang diberikan oleh Romo Kris Purba hari ini, itu siang ini. Ada 3 poin pokok yang secara pribadi saya catat. Yang pertama adalah kita masuk dan keluar melalui pintu. Betul Ibu? Bapak, ada yang melalui jendela atau masuknya? Enggak ya, kita harus melalui pintu. Kalau tahun jubileum ini, makanya kenapa ada pintu suci atau porta santa adalah membuka jalan menuju kebangkitan rohani. Dan tentunya sang pintu suci itu adalah siapa? Yesus sendiri. Betul sekali. Kalau di dalam tadi yang disampaikan oleh Romo Kris Purba yang ada 10 ayat 9 dan 10b, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Begitu. Jadi kenapa ada porta santa? Karena itu adalah pintu kita untuk menuju kebangkitan rohani. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah kita semua adalah manusia yang berada dalam pesiaran dan pengobatan. Jadi tahun ini adalah tahun pesiaran dan pengobatan. Pesiaran dan pengobatan merupakan perjalanan rohani menuju kedekatan dengan Tuhan dan perubahan hati yang sejati, refleksi spiritualitas yang mendalam, waktu untuk memperbaharui komitmen dalam hidup Kristiani, mengakui dosa-dosa dan juga mencari jalan pertobatan. Yang terakhir adalah perbuatan amal kasih. Ya, tahun ini kita semua diajak untuk melakukan perjalanan rohani yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita harus memberikan kepedulian lebih kepada mereka yang miskin, lemah, tersingkir, penyandang disabilitas, dan tentunya orang-orang
banyak sekali kurang beruntung dalam kehidupannya di luar sana, begitu. Ya,